Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Machine Guard Part 7. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek di playlist yang telah saya buat. Sebelumnya disclaimer, konten ini tidak akan membahas keseluruhan dari cerita Machine Guard. Jadi, jika kalian ingin mengetahui fullnya, silahkan baca di web legal. Dan jangan lupa untuk tap love di web legalnya sebagai bentuk apresiasi bagi kreator. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai ke pembahasannya. Scenes dimulai dengan Chun Ye-won yang sedang berpikir di ruang latihan pribadi miliknya. Ia memikirkan tentang apa yang dikatakan oleh Yumpa sebelumnya. Di sana ia pun meminta Nano untuk merealisasikan seni bela diri yang ada di lantai 2 perpustakaan menjadi bentuk AI dari seseorang. Nano pun menuruti perintah tuannya tersebut. Tanpa disangka Nano merealisasikan AI dalam bentuk avatar Chun Mugem. Terlihat AI Chun Mugem merendahkan Chun Ye-won. Lalu AI itu pun langsung menyerang ke arah Chun Ye-won. Tapi dengan mudah Chun Ye-won menghindari serangannya. Lalu ia pun menyerang kembali ke arah leher AI tersebut. AI itu terlihat dicengklak hingga jakunya keluar dan menyebabkan AI tersebut tak bisa bangkit kembali. Chun Ye-won langsung terkejut karena 4 hari yang lalu serangan seperti itu hanya menyebabkan AI-nya terdorong. Chun Ye-won yang terkejut dengan hal tersebut meminta Nano untuk mengaktifkan 10 karakter Chun Mugem sebagai AI. Chun Ye-won awalnya merasa bahwa 10 orang terlalu banyak, tetapi tiba-tiba para avatar itu berkata hal-hal yang merendahkan Chun Ye-won. Saat Nano akan menyesuaikan kembali jumlahnya, Chun Ye-won langsung berkata bahwa hal itu tidak perlu, karena saat ini ia akan menghajar seluruh avatarnya. Chun Ye-won pun menghajar 10 AI tersebut. Ia mencoba gerakan demi gerakan untuk mengalahkan seluruh AI. Tiba-tiba beberapa AI menyerang Chun Ye-won dari bawah, dan Chun Ye-won pun langsung meloncat ke atas. Tapi tanpa disangka saat Chun Ye-won melompat, ternyata ia menabrak atap di tempat latihannya. Terlihat atap yang baru saja didagor oleh Chun Ye-won itu retak. Chun Ye-won pun memberitahu instruktur akademi. Terlihat instruktur akademi menepuk jidatnya karena Chun Ye-won lagi-lagi menghancurkan fasilitas di akademi. Instruktur itu pun menyuruh Chun Ye-won untuk mengikutinya. Instruktur itu membawa Chun Ye-won ke tempat pelatihan pribadi yang sebenarnya dikhususkan bagi para kadet yang telah lulus tes keempat. Chun Ye-won terkejut mendengar hal tersebut. Lalu instruktur itu pun menjelaskan bahwa Chun Ye-won mendapatkan hak khusus. Karena jika ditempatkan di ruang latihan pribadi biasa, ia akan menghancurkan tempatnya lagi. Penjaga itu menjelaskan bahwa di tempat ini lebih luas dan temboknya jauh lebih kuat. Jadi Chun Ye-won dapat berlatih dengan lebih leluasa. Chun Ye-won terlihat membungkuk dan berterima kasih pada penjaga tersebut. Lalu Chun Ye-won pun akhirnya sendirian di ruang latihan yang baru. Di sana Chun Ye-won meminta Nano untuk menjadikan guru Seopmeng sebagai AI dan ingin berduel dengan avatar tersebut. Terlihat AI itu muncul di hadapan Chun Ye-won. Chun Ye-won tegang karena harus melawan AI dari gurunya. Di sana, AI gurunya terlihat meledek Chun Ye-won, dan Chun Ye-won pun akhirnya meminta Nano agar avatar gurunya untuk di-mute. Lalu saat Chun Ye-won menyerang ke arah gurunya, dengan mudah gerakannya diblokir. Lalu AI itu pun memukul dagu Chun Ye-won hingga terpental jauh. AI gurunya pun langsung bersiap untuk menyerang Chun Ye-won. AI itu menyerang Chun Ye-won dengan teknik butterfly dance. Chun Ye-won pun terpental dan kalah dengan satu teknik dari AI gurunya. Chun Ye-won pun melanjutkan pertempuran melawan AI gurunya. Terlihat saat ini ia menggunakan teknik yang ia temukan di batu safir. Mereka berdua saling berhadapan satu sama lain. Terlihat Chun Ye-won dan AI gurunya saling menyerang satu sama lain hingga membuat AI gurunya cukup terpojok. Lalu saat Chun Ye-won akan menyerang kepalanya, tiba-tiba AI tersebut menyerang Chun Ye-won dengan cepat dan menyebabkan Chun Ye-won terpental jauh. Terlihat AI dari gurunya mendapatkan beberapa luka, tetapi lukanya ini hanya luka goresan. Chun Ye-won berpikir dalam hatinya bahwa sebenarnya ia telah melampaui gurunya dalam hal teknik, tapi belum mampu mengalahkannya karena ia kurang dalam bela diri. Chun Ye-won pun berkata dalam hatinya bahwa ia akan melampaui gurunya dalam waktu 4 tahun di akademi. Scenes berganti di lapangan pelatihan akademi. Terlihat Chun Ye-won yang merenung karena kemarin ia hanya bisa mengalahkan 10 avatar Chun Mugem. Terlihat Direktur Akademi menjelaskan tentang tes ketiga, di mana tes ketiga ialah tes berkelompok yang berisikan 12 orang anggota. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yumpa, Direktur Akademi pun membagikan buku tentang Seven Demon Sword yang telah ia siapkan. Lalu sambil tersenyum ganas, Direktur Akademi memberitahu bahwa tes ketiga dilakukan 28 hari lagi, dan setiap kelompok harus mengalahkan para instruktur seni bela diri.
Li Haming menjelaskan, untuk menjadi ketua kelompok mereka harus mengalahkan salah satu instruktur akademi. Para kadet terkejut mendengar hal tersebut karena instruktur sangatlah kuat. Li Haming sedikit mengguncang mereka. Ia mengatakan apakah ada dari para kadet yang ingin melawan instruktur sekarang? Para kadet ketakutan, tetapi tiba-tiba ketua grup 1 Chun Ye-won dan Baekgi mengangkat tangannya. Mereka ingin melawan instruktur saat itu juga. Li Haming pun berkata agar para instruktur yang ingin melawan mereka untuk maju. Terlihat 3 instruktur maju dan salah satunya ialah instruktur Ho. Terlihat instruktur ke-12 mengangkat tangannya dan ingin melawan kadet pertama. Instruktur Ho kesal karena sebenarnya ia ingin melawan Chun Moo-yeon. Karena hal tersebut, instruktur Ho pun memutuskan untuk melawan Baekgi. Diperlihatkan instruktur grup ke-12 berhadapan dengan Chun Moo-yeon. Dan Chun Ye-won bersiap untuk menganalisa semuanya bersama dengan Nano. Pertandingan pun dimulai. Chun Moo-yeon mengeluarkan tekniknya dan langsung menyerang ke instruktur. Saat ini instruktur hanya diperbolehkan menggunakan teknik Seven Demon Sword. Chun Moo-yeon menyerang instruktur dengan gerakan demi gerakannya. Instruktur terkejut karena gerakan Chun Moo-yeon sangatlah hebat. Ia pun langsung menjadi lebih serius menghadapinya. Chun Ye-won terkejut dengan hal tersebut karena gerakan yang dilakukan oleh instruktur mirip dengan apa yang ada di batu safir. Instruktur dan Chun Moo-yeon pun terus melanjutkan pertandingannya. Mereka berdua sangatlah kuat sehingga pertandingan menjadi menegangkan. Terlihat Chun Moo-yeon mengeluarkan kuda-kuda teknik dari asal klaynya. Instruktur pun mengeluarkan seluruh ki-nya untuk persiapan melawan Chun Moo-yeon. Chun Moo-yeon langsung menyerangnya dengan tangan kanan dan membuat tangan instruktur terpental. Terlihat instruktur terkejut karena tangan kiri Chun Moo-yeon bersiap untuk menyerang. Chun Moo-yeon pun berhasil melancarkan serangannya pada instruktur. Instruktur yang terkejut langsung mencoba menyerang Chun Moo-yeon, tapi serangan berhasil dihindari. Lalu instruktur pun ditusuk pada bagian rusuk atas oleh Chun Moo-yeon. Hal ini menyebabkan ia tersungkur dan kalah. Terlihat Chun Moo-yeon berdiri dengan kokoh di hadapannya. Instruktur akademi terkejut karena Chun Moo-yeon ternyata dapat menggunakan teknik Right Sword Left Palm, di mana teknik tersebut hanya bisa digunakan oleh orang terkuat kedua di Sekte Iblis. Instruktur itu pun memberikan tanda kuningnya pada Chun Moo-yeon dan Chun Moo-yeon berterima kasih padanya. Pertandingan kedua pun dimulai. Pertandingan kedua ialah pertandingan antara Chun Ye-won dan instruktur selanjutnya. Terlihat Chun Ye-won biasa-biasa saja dan tidak gugup dengan pertandingannya. Instruktur itu terlihat kesal karena hal tersebut. Ia pun langsung mengeluarkan ki pedang di lengannya dan bersiap untuk menyerang Chun Ye-won. Ia pun berkata dalam hatinya bahwa ia akan menghancurkan Chun Ye-won hingga to the bone. Tapi tanpa disangka, ternyata Chun Ye-won langsung menyerang dengan kekuatan penuh ke arah instruktur tersebut. Instruktur itu terkejut karena Chun Ye-won bergerak dengan sangat cepat. Serangan Chun Ye-won berhasil dihindari olehnya. Tetapi karena hal tersebut, ia langsung terpukul mundur. Terlihat mereka berdua saling beradu kekuatan satu sama lain. Instruktur itu terkejut dengan kekuatan Chun Ye-won yang sangat hebat. Ia pun langsung mementalkan serangan dari Chun Ye-won. Terlihat Chun Ye-won mundur ke belakang. Saat Chun Ye-won mundur ke belakang, instruktur tersebut langsung bersiap menyerang Chun Ye-won dengan tekniknya. Terlihat Chun Ye-won mampu membaca serangannya bahkan tanpa bantuan Nano sekalipun. Chun Ye-won pun langsung menghindari serangan tersebut. Instruktur itu awalnya menganggap Chun Ye-won tidak cukup pintar karena ia malah memudahkan untuk diserang. Tetapi tanpa disangka ternyata Chun Ye-won berhasil menyerangnya dengan posisi yang sulit. Terlihat para kadet dan Li Haming terkejut karena gerakan yang dibuat oleh Chun Ye-won. Instruktur yang kesal karena hal tersebut langsung menyerang Chun Ye-won dengan kekuatan penuh. Serangan tersebut mengenai Chun Ye-won dan Chun Ye-won kesakitan karena serangan tersebut ternyata membuat organ dalamnya hancur. Chun Ye-won yang terpukul dengan organ dalam hancur langsung meminta Nano untuk terus menyembuhkannya. Sambil meregenerasi organ dalam Chun Ye-won, terlihat Chun Ye-won marah pada instruktur tersebut. Chun Ye-won pun langsung menyerang instruktur secara terus-menerus dengan wajah yang mengerikan. Instruktur yang melihat hal tersebut ketakutan karena bagaimana mungkin ia baik-baik saja setelah terkena serangannya. Dengan wajah ketakutan ia berpikir, "Mengapa kau tidak jatuh, Chun Ye-won?" Dengan wajah mengerikan, Chun Ye-won pun menyerang rusuk instruktur itu hingga tulangnya patah. Terlihat instruktur itu terkena serangan Chun Ye-won dan langsung kesakitan setelah terkena serangan Chun Ye-won. Ia pun berteriak kesakitan karena luka yang diberikan oleh Chun Ye-won sangat berat. Para kadet, instruktur, dan semua yang menyaksikan hal tersebut kaget karena Chun Ye-won berhasil mengalahkan instruktur dengan brutal. Sambil memegang bahu Chun Ye-won, instruktur itu berkata pada Chun Ye-won, Kau monster," ucapnya. Setelah itu ia pun langsung tumbang dan tersungkur ke tanah.
Terlihat Chun Ye-won berdiri di depan instruktur yang terkapar. Ia terlihat sangat kelelahan setelah melakukan pertarungan tersebut. Chun Yu-chan yang menyaksikan hal tersebut kaget karena ternyata perkataan Yumpa tentang Chun Ye-won benar adanya. Bahkan direktur akademi terlihat kesal pada dirinya sendiri karena sekarang ia ingin menjadikan Chun Ye-won sebagai muridnya. Para instruktur lain berkata pada Lee Ha-ming bahwa mereka harus membawa instruktur Sang ke ruang kesehatan karena tulang rusuknya patah dan bahkan beberapa tulangnya mencuat keluar. Chun Ye-won pun mendapatkan tanda kuningnya sendiri. Para instruktur yang melihat hal tersebut kesal karena mereka berpikir bahwa mereka berhasil dikalahkan oleh para kadet. Instruktur Ho yang melihat hal tersebut menyesalkan pemikiran mereka karena menurutnya bahwa seharusnya para instruktur senang jika para kadet berhasil melampaui mereka. Pertarungan terakhir pun dimulai. Terlihat Baekgi masuk ke pertandingan dan instruktur Ho bersiap untuknya. Baekgi menundukkan kepalanya pada instruktur Ho lalu berkata, "Saya mungkin kurang, tapi tolong ajaran dari Anda," ucapnya. Instruktur Ho pun menjawab bahwa Baekgi adalah orang yang rendah hati. Ia meminta agar mereka berdua melakukan yang terbaik satu sama lain. Terlihat mereka berdua bersiap dengan kuda-kuda masing-masing. Instruktur Ho mengeluarkan energi yang sangat kuat dan bahkan tatapannya menjadi lebih tajam dari sebelumnya. Baekgi yang melihat hal tersebut kaget. Bahkan ia berpikir bahwa orang yang di hadapannya saat ini berbeda dengan orang yang sebelumnya tersenyum ke arahnya. Dengan rasa gugup, Baekgi berkata bahwa ia tidak ingin menyesal ke depannya. Lalu ia pun langsung menyerang ke arah instruktur Ho. Ia melompat ke arahnya dan bersiap untuk menyerang. Di tempat, para penonton terlihat Chun Ye-won yang menganalisis pertarungan tersebut. Karena menurutnya hal itu bisa digunakan untuk pelatihan bersama AI. Saat Baekgi akan menyerang instruktur Ho dengan tendangannya, ternyata instruktur Ho dengan mudah dapat menghindari serangan tersebut. Sehingga Baekgi berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Instruktur Ho yang melihat hal tersebut memberitahu Baekgi bahwa kaki belakangnya terbuka lebar dan mudah untuk diserang olehnya. Dan bersambung. Nah, itu dia alur Machine Guard Part 7. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe di channel ini. Dan klik tombol sukanya jika kalian memang suka. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian jika dirasa video ini menyenangkan atau menghibur kalian. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.